Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Humero Almartiyah dengan NPM 21311017 dari kelas A ke R3121. Akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SEMSI, dan dari Perguruan Tinggi Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia. Saya akan mempresentasikan soal UTS nomor 3, yaitu dengan bahasan kemampuan berkomunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian komunikasi. Berdasarkan KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Dan berikut beberapa ahli yang berpendapat, yaitu Bernard Barelson dan Gary A. Steiner. Komunikasi yaitu transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut komunikasi. Dari Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Dan dari Carl Hofland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang verbal, untuk mengubah perilaku orang lain atau communicate. Dengan begitu, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan secara langsung atau melalui saluran dalam rangka mengubah atau mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, proses komunikasi. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antara manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Tahap proses komunikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penginterpretasian. Yang kedua, penyandian. Yang ketiga, pengiriman. Keempat, perjalanan. Kelima, penerimaan. Keenam, penyandian balik. Dan yang terakhir, penginterpretasian. Yang ketiga, pengaruh komunikator. Dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikasi sukses apabila berhasil menunjukkan sound credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Aristoteles menyebutkan bahwa persuasi tercapai karena karakteristik personal pembicaranya. Aristoteles juga menyebutkan bahwa karakter komunikator sebagai etos yang terdiri atas pemikiran yang baik, good sense, akhlak yang baik, good moral character, maksud yang baik, good will, dan perilaku yang baik, good manner. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator dari kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan jenis pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Pengaruh isi pesan. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. Yang kedua, pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dapat dimengerti. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. Yang keempat, pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok tempat komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Yang kelima, pengaruh komunikasi. Pengaruh dalam ilmu komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan dalam berkomunikasi, yang dimana dalam kegiatan komunikasi tersebut dapat memberikan timbal balik dalam berkomunikasi, sehingga komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan komunikator dan komunikasi tersebut. Yang keenam, pengaruh saluran komunikasi. Saluran komunikasi berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. Sebaiknya komunikator menggunakan media yang sesuai dengan dan tepat sasaran, misalnya dengan menggunakan media yang telah umum digunakan komunikan. Dengan begitu, komunikan tidak bingung dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu klasifikasi komunikasi. Yang pertama, interpersonal communication atau komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, interpersonal communication
atau komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Kemudian komunikasi kelompok kecil. Berikutnya public communication atau komunikasi publik. Yang keenam, organization communication atau komunikasi organisasi. Yang ketujuh, mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.